Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara, mari kita awali hari kita dengan kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita terus memohon kiranya Tuhan yang membentuk hati kita agar hati kita semakin serupa dengan hati Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau menopang kami, menolong kami. Dan Tuhan, tolonglah pada pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat pengertian sehingga firman yang kami baca sungguh boleh berbicara dan mengubah hidup kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dari satu bagian firman Tuhan, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, sulit bersyukur ketika keadaan tidak sesuai harapan. Banyak orang yang mengalami hal yang demikian. Sulit untuk melihat satu hal baik ketika hidup kita tidak berjalan dengan keinginan kita, tidak sesuai harapan. Namun justru saudara, di saat itulah kita tahu apakah kita sungguh bergantung kepada Tuhan di dalam hidup ini, atau kita sedang bergantung pada hal-hal lain dalam hidup kita. Nah saudara, itulah yang menjadikan bersyukur itu merupakan respon iman yang sejati. Di tengah kehidupan yang tidak sesuai harapan, ketika kita masih bisa bersyukur, itu artinya kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya Ia yang pegang kendali, Ia yang pegang kontrol atas hidup kita, dan Ia yang akan bekerja mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Di dalam caranya, di dalam waktunya. Dan di sini saudara, Paulus juga mengingatkan kita melalui surat Kolose. Surat Kolose ditulis Paulus di dalam penjara. Satu kondisi yang sangat tidak nyaman, tidak mengenakan. Tetapi saudara perhatikan, Paulus meskipun ia ada di dalam penjara, ketika ia menuliskan suratnya, Paulus berbicara tentang hidup yang melimpah dengan syukur. Kenapa? Karena akar hidupnya bukan bergantung kepada keadaan atau kondisi, melainkan kepada Kristus. Saudara, inilah yang menjadi intinya. Syukur sejati tidak lahir dari kelimpahan materi, melainkan dari kesadaran bahwa kita telah menerima segalanya di dalam Kristus. Nah, saudara, ini yang menunjukkan kepada kita bahwa Injil memberi dasar bagi hati kita untuk bersyukur. Karena Kristus telah menanggung kutuk dosa supaya kita hidup di dalam kasih karunia. Kita yang hina dijadikan mulia. Kita yang miskin dijadikan kaya di dalam anugerahnya. Kita yang tidak layak, tetapi karena salib Kristus kita dilayakkan. Kita yang dulunya adalah hamba dosa, budak dosa, kini karena salib Kristus kita diadopsi, kita diangkat untuk menjadi anak-anak Allah, ahli-ahli waris dalam kerajaannya. Wow, saudara, ketika kita merenungkan salib, kita menyadari sekalipun dunia memberi banyak alasan untuk kita mengeluh, Injil selalu memberikan satu alasan untuk kita bersyukur. Karena saudara, kita dikasihi oleh Allah tanpa syarat. Wow, ini sebuah hal yang luar biasa. Dan oleh karena itu, mari saudara, engkau dan saya mulai hari ini dengan satu tindakan kecil. Ayo saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan bahkan untuk hal-hal sederhana. Rutinitas kita. Syukur bukan hasil dari keadaan yang baik, tetapi dari hati yang berakar di dalam Kristus, yang tahu hati Kristus. Dan kiranya hati yang seperti itu ada pada kita. Ada padamu dan ada padaku. Hati yang tidak dikalahkan oleh karena keadaan, melainkan hati yang terus diarahkan oleh karena anugerah Tuhan yang menopang hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan,
Ampuni kami jika di dalam hidup ini kami selalu saja mengeluh, selalu saja tidak puas, selalu saja membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Kami tidak melihat betapa luar biasanya, betapa besarnya anugerah Tuhan yang sudah kami terima, yaitu salib. Injil Kristus itu yang boleh mengubah hidup kami. Tuhan, ampuni kami dan ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan menolong kita.